Halo everybody, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin sunmori sama kalian. Nah, ini nih sebelumnya tak tunjuki penampilan motor baru saya. Motornya lama, penampilannya doang yang baru. Ini menyongsong review 2 tahun owning experience W175 saya. Stay tune di channel saya, ikuti terus. Oke, mari kita berangkat. That's oke kawan-kawan, mari kita berangkat. Cihui. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk sunmori. Ya, deket-deket aja lah, di kota-kota sini aja. Nggak usah terlalu jauh-jauh dulu. Ini masih dalam situasi yang kurang kondusif juga. Banyak tempat-tempat destinasi yang keren masih pada tutup. Jadi kurang enjoy lah sebenarnya touring-touring saat ini, karena terbatas itu aja yang bisa didatangi gitu loh kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, dukung terus saya berkreasi. Tadi saya sudah tunjukkan pada kawan-kawan penampilan motor baru saya. Penampilan motor saya yang baru ceritanya, bukan motor baru saya. Dan ini saya persembahkan buat kawan-kawan untuk persiapan review owning 2 tahun kepemilikan W175 saya ini. Owning experience-nya seperti apa akan saya review buat kawan-kawan semua. Kebetulan nanti bulan Agustus pertengahan tanggal 21-an lah, itu tiba saatnya untuk saya bayar pajak yang kedua. Di situ nanti akan saya review owning experience 2 tahun susah senangnya dengan motor ini seperti apa, plus minusnya seperti apa, terus solusinya seperti apa. Ini melengkapi dari review saya W175 1 tahun yang lalu ya. Jadi sebelumnya kalau kalian lihat review W175 1 tahun pemakaian, nah ini sifatnya reviewnya 2 tahun. Jadi termasuk perubahan apa saja yang saya lakukan, saya review di sini kawan-kawan. Dan tak lupa juga saya share juga nanti tahun kedua ini saya bayar pajak berapa. Kok denger-denger sih ada diskon pajak gitu loh, cuma nggak tahu ya saya apakah ini benar atau enggak. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting bayar aja lah. Pusing selisih juga cuma berapa, tapi yang jelas bisa menyajikan informasi gitu loh bagi kawan-kawan semua. Yuk, ini masih lampu merah. Ini nanti kawan-kawan mau tak ajak naik ke gunung ya ceritanya, di daerah Lebak Tumpang. Kediri ini kebetulan ada bukit tapi yang kayak gunung. Gak jauh sih dari sini. Ayo jalan, ini sudah masuk jalan depan kantor wali kota. Hei kawan-kawan, dalam topik ini sebenarnya saya ingin ngomong nih. Saya ingin dialog sama kawan-kawan. Tahu nggak bedanya bisa beli motor, bisa permak motor, dan bisa naik motor itu apa? Saya ingin bahas di sini sama kawan-kawan. Karena beberapa saat yang lalu itu kok banyak yang bingung juga kawan-kawan. Ada yang merasa, waduh, gua sudah custom motor habis banyak ternyata nggak nyaman. Motor saya keren tapi buat touring kok gini. Nah, ini ingin saya kupas di sini karena beberapa hal banyak mereka salah tapi menyalahkan yang lain. Sebenarnya yang salah dia sendiri, karena dia salahnya meminta tuntunan pada pihak yang salah. Jadi sebelum menjadikan ini menyesatkan kawan-kawan nantinya, saya ingin memilah gitu. Bedakan antara bisa beli motor, bisa permak motor, dan bisa naik motor. Orang yang bisa beli motor nih kawan-kawan adalah mereka yang punya duit tapi tidak punya cukup waktu untuk bisa menikmati, tidak punya cukup waktu untuk bisa touring-touring kayak gua. Hehehe. Anjay. Nah, jadi kalau kawan-kawan bertemu dengan orang yang bisa beli motor, sebaiknya carilah informasi pada dia tentang brand motor yang keren seperti apa, yang pride-nya bagus seperti apa, itu masuk ke dia. Tapi jangan pernah lu tanyain, gua pengen beli X-Max nih bro misalkan.
Kalau mau tak buat touring sampai ke pegunungan, rem yang pakem yang mana? Pasti kalian sesat nanti. Wah, saya coba kemarin, rem ini bagus kok, bawaan orinya udah bagus, standar bagus. Jawaban dia orang tipikal orang yang bisa beli motor pasti akan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kapan dia touring? Kalau kita orang yang kritis, dia touringnya cuma dari rumah ke Indomaret, pulang paling kok. Nah, kita harus kritis sampai ke situ. Berarti kita bertanya pada orang yang salah, bukan orang yang memberi informasi yang salah. Kita yang mencari informasi pada pihak yang salah. Oke, itu bisa. Itu kategori yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bisa permak motor. Orang yang bisa permak motor tuh keren banget. Tapi orang tipikal macam ini adalah orang yang pantas untuk dimintai advice bagi kalian. Kalau kalian pengen, wah gua pengen ikut kontes nih, ikut Surya Nation Motorland, gimana caranya biar menang, biar dapat juara. Nah itu tanyalah pada orang yang tipikal kedua ini, gitu loh. Jadi, dan cocoknya biasanya orang yang tipikal kedua ini adalah konsumen dari orang yang tipikal kedua ini adalah orang tipikal pertama, mereka yang bisa beli motor. Karena biasanya dia tidak punya cukup waktu untuk touring. Akhirnya dia, udahlah gua beli motor ini, lu rombak, lu potong-potong, pokoknya gua bangga bisa menang kontes, punya piala. Nah itu akhirnya jadi benar-benar wow gitu. Tapi jangan sekali-kali kalau kalian orang yang hobi touring, orang yang bisa naik motornya, orang yang di kategori 3 yang akan aku bahas habis ini, itu tanya pada orang yang bisa beli motor dan bisa permak motor. Silahkan tanya, tapi sebatas apa yang kalian butuhkan. Jadi kalian tahu apa yang kalian butuhkan, kawan. Yuk jalan lagi. Harus kalian filter. Bikin keren motor kalian tuh boleh. Saya juga pengen bikin keren. Nyatanya motor saya tak bikin keren kan. Ada perubahan setelah pemilikan saya 2 tahun kedua ini, ada perubahan kan. Nah, tapi saya tidak menelan mentah-mentah dari para builder itu omongannya. Ada yang bilang, biar keren kasih ban ukuran 400 bos, kasih gini. Nah, saya nggak sebodoh itulah. Saya balik lagi tanya para builder itu, lu sering touring nggak? Ada pengalaman nih kawan saya lah. Kalau kalian lihat videoku yang review RE350 Royal Enfield 350 Chrome Edition Two-Tone itu sama Pak Yuke, itu Pak Yuke sendiri mengakui bahwa Royal Enfield-nya dia dikasih ban Shinko Big Block yang 40% aspal, 60% tanah. Kelihatannya gagah, tapi beliau sendiri nggak nyaman untuk naik gitu loh. Nah, ini bisa pelajaran buat kalian semua bahwa kebutuhan untuk touring berbeda dengan kebutuhan untuk look fashion. Sebaiknya itu tadi. Jadi kalau kalian bertanya tentang kerennya motor seperti apa pada para builder, sebaiknya lihatlah dulu, apakah builder itu sering touring nggak? Atau cuma juara kontes doang jagonya? Kalau dia jago juara kontes, nggak ada yang salah tanya sama dia, permak dia. Tapi jangan semua nasihatnya diturutin. Itu kalau kita nurutin orang macam gitu, kita yang bodoh namanya. Kita harus punya prinsip sendiri. Oh nggak bisa bos, kamu ngomong ban ukuran 400 seperti ini, bla 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 kayak gini ya, pasti keren. Oh kerennya keren, tapi motornya nggak bisa lari. Kalau dia bilang ya enggak, tanyain aja, kapan lu touring? Lu sudah kemana? Karena yang tahu susah seneng bareng motor itu adalah lu, bukan para builder itu. Kalau buildernya memang ternyata jago touring, nah itu masih bisa dipercaya. Dan saya yakin dia tidak akan memberikan advice yang menjerumuskan, karena dia tahu, bos nanti kalau kasih gini, ini motor buat ngopi-ngopi doang, sanmorian doang, gaya-gayaan, kontes biar keren, kota-kota, atau buat touring. Pasti nanti biasanya tanya gitu dia, buildernya. Kalau builder yang memang dia touring juga loh ya, kalau dia ngomong ini juga gua buat touring, oh, saran saya gini, pasti nanti lebih match memberikan masukan pada kita. Tapi kalau buildernya cuma builder yang jago di kontes, sebaiknya kita saring masukan dari mereka. Oh iya, masukanmu bagus, tapi nggak mungkin saya terapkan semua. Mungkin poin-poin ini bisa diterima, poin-poin ini tidak bisa. Oke. Masuk pada kategori yang ketiga yang saya bahas adalah orang yang bisa naik motor. Orang yang bisa naik motor ini adalah orang yang bukan hanya bisa beli motor ya,
bisa beli tapi mungkin belum tentu koleksi. Tapi yang jelas dia tahu susah seneng bareng motor seperti apa, cara handling motor di medan gravel bagaimana, di medan tanjakan motorku harus tak pacu seperti apa, harus gini, itu tahu semua dia. Kalau tak gini kan jadi gini, kalau gini jadi gini, itu dia tahu semua. Nah, orang macam ini adalah orang yang beruntung kalau menurut gua. Jadi bukan hanya bisa beli tapi juga bisa naiki gitu loh. Tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Ketika orang jenis ini adalah adalah mereka semua yang menghidupkan di dunia otomotif. Dunia otomotif akan mati kalau tanpa 3 tipe orang ini. Mereka semua berjasa. Nah, tapi yang paling beruntung adalah orang yang tipikal yang keempat ini, bro. Apa itu tipikal yang keempat? Orang yang bisa semuanya, yang mix campuran. Bisa beli motor, oke, ada duit. Permak motor, oke. Nanti ada punya motor sendiri lagi buat touring, oke. Jadi kemarin sempat nih saya ngobrol sama kawan-kawan, saya tanyain. Waktu itu ke Sarangan ya, ada kawan yang dia menyeluh, aduh motor gua buat naik ke Sarangan berat banget. Tak tanya, ban kamu gede banget pak masalahnya. W175 ini loh, jangankan kasih ban gede, standaran doang sama mama naik Matic kalah. Ngapain kasih ban gede kalau buat touring? Kalau gua pilih, ya doakan aja banyak rezeki pak. Kalau saya punya 2 motor, satu saya bikin cantik kayak punya lu, ekstrim. Satu lagi khusus buat touring, sebisa mungkin yang standar. Karena touring kenapa harus yang standar sebisa mungkin? Sebab kalau terlalu banyak dioprek sana sini, kalau ada apa-apa di jalan itu pusing. Karena pabrik itu membuat segala sesuatu itu sudah diukur performanya untuk long time, untuk long range. Mereka itu nggak bodoh, insinyur itu nggak bodoh. Mereka menghitung segitiga ergonomis dan lain-lain itu sudah dihitung semua. Sebagai contoh nih, jokku W175 itu dulu pernah tak bikin trepes lurus ya, biar kayak trayem pikirku, karena tangkinya W175 gede, model teardrops. Apa yang terjadi? Ternyata nggak enak. Jarak antara kemudi dengan badan kita jadi jauh. Itu saat itu tak pakai untuk ke Jambore Nasional Maci yang di Gunung Jimbe di Ngunut itu. Kediri Ngunut tuh lah nggak sampai 2 jam, 1 jam lebih dikit paling. Itu saya berhenti 4 kali, ke toilet 4 kali, perut saya sakit kayak gitu mesra-mesra. Ya karena itu, habis itu saya pulang, saya cepet-cepet pulang habis ngevlog dari sana ceritanya. Terus habis itu segera langsung di rumah tak samperin jok yang aslinya. Tak hitung, ternyata tekukannya itu dari pangkal jok yang depan itu ada tekukan sekitar 4 jari dari pangkal jok itu ada tekukannya 4 jari jaraknya. Jadi 4 jari dari situ tekukan terus baru naik. Itu yang kunci posisi bokong kita supaya nggak terlalu mundur. Akhirnya saya datangi langsung tukang jok, tak parani. Pak, pokoknya podok no iki. Nah, akhirnya disamakan ketebalannya, posisi duduknya, kuncinya bokong itu di situ. Nyaman. Sampai sekarang tak pakai sampai Sarangan, sampai manapun nggak capek. Ini pengalaman. Berarti pihak insinyur Jepang tuh juga nggak bodoh banget. Mereka memang pinter coy. Mereka bikin produk tuh sudah dihitung. Kalau tak bikin agak mundur sini pasti pengemudinya sakit perut. Nah ini sebagai contoh kawan-kawan. Jadi sebaiknya itu tadi, kawan-kawan harus menyadari kita ini menerima masukan. Kalau kita terima semua masukan itu bunuh diri kawan-kawan. Tetapi kalau kita menolak semua masukan juga berbahaya. Sebaiknya bijak-bijaklah kita dalam menerima masukan. Kita mengenali dulu tipikal seperti apa kita. Kalau kita ini tipikalnya orang yang gemar beli motor, nggak punya waktu untuk naiki, dan akhirnya hanya punya peluang untuk menang kontes doang, ya silahkan bertanya ke orang tipikal nomor 1 dan 2. Atau kita seorang builder, tanyalah pada sama-sama buildernya kalau dia nggak merasa tersaingi loh ya, supaya konsumen kalian seneng. Biasanya orang tipikal nomor 1 bisa koleksi, paling ya punya motor cuma buat kota-kota, ngopi, nongkrong bareng temen kan gitu. Tapi kalau
tipikalnya yang ketiga. Nah, kalau kalian tipikalnya ketiga kayak saya, sebaiknya disaring dulu masukan dari orang tipikal nomor 1 dan nomor 2. Intinya kalian yang tahu susah senangnya bareng motor kalian, bukan dia. Jadi kalian jangan sampai nanti ketika naik kecewa, aduh motorku ternyata kok kayak gini, gak bisa lari, berat, gak nyaman. Karena biasanya motor yang dibikin keren, joknya ditipisin dan lain-lain itu mengurangi kenyamanan. Nah, tugas kita itu kan gimana motor tetap keren tapi nyaman, tetap cantik tapi nyaman. Itu yang harus perlu pemikiran ulang, harus punya kecerdasan tersendiri bagi kita untuk bisa mengabsorpsi, menyerap masukan dari orang nomor 1 maupun nomor 2. That's oke kawan-kawan, sekian dulu vlog dari saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Kedepan akan ada video yang lebih menarik lagi dari saya, terus seputar otomotif, touring, traveling. Andaikan pun ada kuliner juga, itu sebagai trip advisor bagi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau lagi pelancong kemana, touring kemana, tahu tempat makan yang keren di sini coy gitu. That's okay. Thank you.